Oke. Yuk silakan Mas Bayu. Mas Bayu. Halo, Oh, udah. dengeran nggak? Udah. Dengar. Udah ya, oke. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi kita akan nanya-nanya hari ini agendanya. Kita akan nanya beberapa pertanyaan ke Blue Wayan. Ada teman saya itu ada Nadia namanya. Jadi kita tahu eh, apa yang Blue Wayan lakuin biasanya tiap hari, terutama untuk hosting kalau ada tamu di properti. Terus informasi apa aja yang dibutuhin tiap hari gitu, yang misalnya butuh lewat WhatsApp atau lewat webnya Bigger itu, atau lewat manapun gitu, atau telepon gitu. Itu informasi apa yang biasanya dibutuhin sehari-hari gitu. Dan menurut Biwaya nanti seperti apa harusnya yang kita lakukan gitu. Apa yang harus kita sediain sebelum diminta gitu. Misalnya kalau jam kedatangan tamu kan sekarang ada tuh di informasinya di situ. Nah, terus gimana caranya biar itu lebih gampang lagi diakses gitu. Misalnya nggak cuman sama Blue Wayan sendiri, nanti misalnya kalau ada karyawannya yang bantu di guest house misalnya, gimana caranya gitu biar biar mereka lebih gampang mengaksesnya gitu. Nah, mungkin lanjut ke Nadia ya. Nadia boleh lanjut dengan pertanyaannya. Oke, mungkin yang pertama kali mungkin di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia aja ya. Indonesia. Oke. Mungkin yang pertama bisa di-share sama siapa namanya kalau boleh tahu, tadi lupa. Blue Wayan. Blue Wayan, oke. Mungkin sama dari Blue Wayan bisa dijelasin gimana sih proses kerjanya gitu. Bisa dijelasin dari awal misalnya ada sebelum tamu datang sampai tamu itu meninggalkan review. Itu bisa dijelasin prosesnya? Kenapa jelas deh? Halo? Gimana? Biasanya kalau sebelum tamu kan misalnya dari Blue Wayan dapat booking itu biasanya terima booking itu dari mana? Informasi booking itu apakah di mana biasanya Blue Wayan kalau ada booking gitu? Di grup kan, kan buka kan lama. Di grup. Kalau di email pernah dapat nggak Beli? Pernah lihat nggak di email? Pernah sebenarnya pemberitahuan kan bahwa ada tamu booking gitu kan. Tapi beli kan nggak cek sing kini lah. Paling beli makannya biasanya nerimo check-in itu link kini kan. Bahasa Indonesia. Pengerti. Biasanya kan dari grup sendiri, dari D, dari Beli Rafi, ya dari tim lah istilahnya, memberitahu bahwa ada tamu check-in hari ini gitu aja. Cuman beli gak jarang, soalnya kan sing ngecek, gak pernah ngecek kalender. Oke, terus biasanya kalau dari misalnya ada check-in nih hari ini itu, biasanya Beli Wayan ngapain aja biasanya? Pas ada check-in, tau kan ada check-in udah dapat informasinya, terus biasanya yang dilakuin di sana gimana gitu biasanya? Gimana cara menjelasnya? Apakah ada yang nungguin atau Blue Wayan sendiri yang nungguin tamunya? Apa gimana biasanya jelasin kalau dia pas check-in itu kayak gitu? Biasa kan juga, artinya biasa aja, berjalan gitu aja deh. Sing lah standar ngaco lah istilahnya kalau beli. Nah misalnya ini kan ada tamu nih datang gitu Beli, biasanya apa aja yang Beli omongin biasanya ke tamunya pas dia datang gitu, pas dia check in gitu, ngasih tahu apa aja gitu? Paling selamat datang itu kan tuh normalnya kan seperti itu standarnya. Dan ngore keadaan saya seperti ini, di rumah ada mungkin ada anjing, saya punya anak, gitu-gitu aja.
Terus apa lagi biasanya dan informasinya, Bli? tenang di sini gitu kan juga harap Oke, gitu terus kan yang fasilitasnya kayak gini oke. aja, uang ada air panas itu ben tambahan untuk kan gitu-gitu aja, Oke, nggak berarti pernah selebihnya. jelasin tentang fasilitas yang ada di sana juga ya, di Oh, villa, di itu guest house. pertama. Oke, terus biasanya pas Kalau selama tamunya tinggal itu, biasanya Bli Wayan gini nggak, maksudnya berkomunikasi nggak sama tamunya gitu, apa jarang gitu, apa sering komunikasi sama tamu pas selama dia tinggal gitu? tergantung Mm-mm. artinya kalau dia bertanya sebisanya dijawab, nggak bisanya nggak dijawab gitu Gin. Biasanya kalau permintaan tamu yang biasanya yang sulit Bli Wayan untuk penuhin tuh apa biasanya? Kan biasanya ada tamu minta apa gitu yang agak susah gitu, gimana biasanya? Ada nggak pernah? Sebenarnya nggak ada yang sulit, cuman paling komplain di air panas doang. Oke, Itu Gin sih biasanya. mm. Oke, terus Tapi nggak ada. kalau misalnya, nah sebelum dia check in tuh biasanya dia ada nyari Bli Wayan nggak? Misalnya besok check in gitu. Biasanya dia ada Mm-mm. nyari Bli Wayan dulu, informasiin mau check out besok atau gimana, atau dia besoknya langsung check out atau gimana? Tergantung tamunya, ada yang seperti itu, ada yang pas out bilang, ada yang nggak bilang kayak gitu. Oke, Yang penting berarti dia udah tahu normal jam berapa kayak gitu. biasanya kalau misalnya dia hari ini, misalnya besok dia check out, biasanya dia nyari Bli Wayan, eh, bilang besok check out. Mungkin Biasanya pas Bli ya Wayan gimana? mungkin pas pertama UCN tuh kan deh, Hmm. besok out jam berapa ya? Kayak gitu kan. Oke, berarti Normal sih jam 12 kayak gitu. oke, Tapi oke. kalau dia misalnya mau naruh barang atau gimana, tak kasih tempat nih di depan kamar seperti biasa tuh lah. Untuk penitipan Nitip barang. kayak gitu. Ya, Oke, berarti kalau misalnya tamu mulai check out tuh bisa nitipin barang di rumah berarti ya? bisa Oke, terus selama artinya kondisi. kalau misalnya tamu yang misalnya dia mau check out misalnya ke airport gitu. Nah, biasanya kan butuh Mm-mm, transportasi tuh. Itu transportasinya biasanya mm-mm. tamunya nyari sendiri atau Bli Wayan yang anterin atau Bli Wayan punya teman atau gimana biasanya untuk fasilitas transport tuh? Pertama sih ditawarin. Mm-mm. Artinya kalau memang dengan harga segini, beli kan harus list harga tuh, list harga Mm-mm. transport untuk ke airport di dalam. Mm. Sekian kalau dia mau dengan harga segitu saya anter. Kalau nggak mau terserah. Kalau sekarang kan dominan tamunya tahu Grab. Oh gitu. Berarti mereka udah terbiasa pesan sendiri juga ya kayak gitu. Nah, kecuali yang subuh biasanya, yang subuh tuh pasti boyo kini. Artinya udah confirm sebelumnya lah sih. Oke. Karena Biasanya subuh kan susah nih Gojek. oke. Biasanya kalau di kamar tuh ada servis apa aja yang ada Bli? Servis-servis apa aja biasanya di provide? Nggak ada apa sih. Kalau Artinya misalnya kayak paling laundry, kalau transport itu nggak ada. apa Kalau apa deh? misalnya servis kayak laundry gitu ada listnya nggak? List-list harga di kamar itu ada nggak? Ada. Apa aja ada? Ada. Ada. Transport, laundry, Hmm. itu aja sih. Oh ada itu. Oke. Boleh tanya Aja. nggak? Boleh. Untuk masalah servisnya itu apakah setiap akomodasi mempunyai servis yang sama atau gimana? Akomodasi Untuk tiap atau tuh unit? bertanya. Iya, setiap unit. Maksudnya setiap villa-villa itu apakah mempunyai servis yang sama atau berbeda-beda? Setiap kamarnya Bli. Sama sih, kan karena standarnya sama semua. Cuman yang building 2 itu yang beda. Secara fasilitas, yang building 2 itu kan ada TV-nya. Tapi secara servis untuk keseluruhan sama. Nggak ada membeda-bedakan sama sekali, nggak ada. Tergantung tamunya dia mau nanya gimana kayak gitu. Kita sistemnya ngalir aja nggak apa namanya, nggak ada standar. Mungkin standar pas CN-nya itu tadi penjelasan kondisinya seperti ini, fasilitas seperti ini, dan saya harap anda enjoy tinggal di sini, itu aja sih. Nggak ada yang punya standar yang berlebihan. Pokoknya intinya kondisinya seperti ini. Nanti kalau nggak suka bilang, dan jangan bikin istilahnya review yang nggak atau gimana ya. Ya karena memang kondisinya seperti ini gitu aja sih. Nggak ada yang harus wow atau gimana standar dan lain sebagainya, nggak ada.
ngalir aja intinya. Ada lagi Nadia? Oh ya, mungkin Mungkin aku mau tanya ya, beli Wayan kalau tiap hari gitu misalnya pagi-pagi, apa yang beli cek dulu gitu? Biasanya kan pengen tahu hari ini ada tamu apa enggak gitu kan? Itu gimana caranya beli? Kalau dulu, kalau enggak sekarang sekarang gitu. Kalau dulu masih normal. Kalau sekarang saya betul-betul fokus untuk, kan udah berulang kali saya bilang ke Gede. Kalau sekarang saya nggak sampai password apa, saya lupa tuh email dan lain sebagainya itu, karena saya nggak fokus, karena saya fokus kerja, jualan. Artinya nggak fokus lah karena mikir untuk makan aja. Kalau dari dulu standarnya ya hampir setiap hari saya cek kalender, buka Bigger tuh, apalagi gitu-gitu doang. Nggak. Kalau sekarang betul-betul nggak fokus, makanya saya mikirin makan, karena Gede, beli Rafi, Tim, Wayan semua tahu lah sebenarnya karena kita betul-betul nggak ada modal lah sebenarnya. Betul-betul dari awal dari bank, dan artinya sekarang start nggak bisa bayar ya. Sekarang kita fokus dari makan aja, artinya kerja apa diambil gitu. Makanya nggak fokus sama sekali. Makanya kemarin kalau misalnya ada tamu booking, pasti saya ngepingnya di grup, di tim lah sih. Kalau misalnya ada tamu mendadak datang nggak gitu, kira-kira ada booking nggak ini? Saya kan nggak sempat lihat gitu loh, nggak fokus kayak dulu setiap saat bisa buka kalender atau gimana, ada tamu CN besok atau intinya sekarang nggak fokus gitu aja. Iya. Intinya gara-gara corona ini ya. Iya. Oke. Tapi kalau betul biasanya stepnya apa aja? Kalau misalnya nanti mungkin tahun depan gitulah udah mulai ramai lagi gitu. Itu biasanya yang beli Wayan lakuin apa aja steps istilahnya untuk tahu lah hari ini mau ngapain aja gitu, apa aja yang dilakukan? Ya pertama itu, karena kan saya tahu juga di tim kan nggak selalu fokus dengan satu gini ya, satu owner. Kalau menurut saya kan dari tim itu, bukan fokus di satu owner. Jadi kan kita udah ada fasilitas kayak Bigger, kalender dan lain sebagainya, itu kan kita buka sendiri. Artinya kalau memang kita pas buka, oh ini besok ada booking, kan nggak nanya lagi. Yang sekarang ini kan karena saya nggak fokus ke situ, dan setiap ada tamu datang, saya terkejut. Artinya saya pasti nanya dulu ke tim, ada tamu booking nggak hari ini, kayak gitu misalnya. Karena saya nggak fokus ke sana, dan saya juga lupa password, udah blank, udah lupa semua itu. Mungkin nanti di riset ulang sama Gede Tendi. Dan rapi bagus. Nah, misalnya sekarang kan lagi nggak fokus ini, jadi nggak sempet ngecek sendiri lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kasih kayak notifikasi gitu, membantu nggak? Jadi nggak perlu ngecek, tapi kalau ada tamu, jadi ada notifikasi link gitu. Pagi-pagi itu ada notifikasi link, hari ini ada 2 check-in misalnya gitu. Itu bakalan membantu nggak? Itu pasti membantu. Kalau email itu kan kalau di email itu kan beda kemarin. Kamu booking misalnya bulan depan, kan udah kelangkahin banyak tuh. Jadi kita kan nggak mungkin catat lah istilah. Kalau notifikasi kayak WhatsApp gitu istilahnya, maka itu tadi kan sama aja di grup aja ting. Itu ada tamu masuk ini gitu kan jelas. Oke. Berarti kalau misalnya kita kasih notifikasi yang tiap hari, misalnya tiap jam berapa gitu ya, jam 9 pagi gitu, ya kita pasti kasih notifikasi hari ini ada check-in, hari ini nggak ada check-in, atau hari ini ada 1 check-in, 2 check-out gitu misalnya, kayak gitu ya mungkin ya. Ya intinya kalau intinya pas check-in aja ada tamu check-in. Kalau pas ada tamu check-in kan saya catat di papan tuh. Artinya kan saya udah tahu hari ini tamu ini out. Kayak gitu. Yang penting sih di check-in-nya aja. Artinya besok ada tamu check-in beli, kayak gitu lah istilahnya. Itu aja sih. Oke. Kan udah lengkap itu. Data tamu check-in itu udah ini out-nya hari ini kan udah gitu. Bigger udah ada juga. Oke. Terus cuma kalau kasih pas tamu. Ya.
Terus kalau misalnya udah tahu nih jumlah check-in-nya, itu kan misalnya kalau notifikasi kan pasti pendek aja kan informasinya. Oh, hari ini ada berapa check-in gitu. Nah, setelah itu misalnya beli klik notifikasi itu. Informasi apa yang paling Halo Bayu. pertama kali dibutuhin? Dua check-in, informasi apa lagi ya? Keputus Mas, coba ulang Mas. Mas Bayu nge-lag. Suaranya lagi. Tadi putus-putus. Tadi putus-putus Bayu. Coba ulang Mas. Udah belum? Sekarang udah. Halo Brian. Hilang ya? Dengar nggak? Oh, udah. Kerbak barusan Ya, beli Bayunya Bayu tadi. Coba ulang Mas. Halo? Ya, iya. udah denger. Udah ya? Oke. Halo. Apa namanya? Tadi misalnya habis dapat notifikasi itu, notifikasi ada berapa check-in hari ini. Nah, informasi apa lagi setelah itu yang dibutuhin? Itu aja cukup kayaknya, kecuali biasanya kan ada di tuh dari masing-masing tamu yang ngechatnya ke sana, bukan lewat saya. Tapi pas ngechat itu biasanya kan saya kasih WhatsApp, nomor WhatsApp atau kemana. Cuman kadang-kadang mungkin karena kendala sinyal atau apa kan biasanya tamunya chat lagi ke grup. Jadi ke grup agent lah istilahnya, nggak ke saya. Berarti nggak ada sih. Gitu ya? Misalnya beli ya nggak ada. Halo, ya kan misalnya ada notifikasi nih paginya jam 9 gitu kan. Terus pas beli Wayan buka notifikasi itu informasi apa aja yang beli butuhin, kayak mungkin jam atau kamar mana kayak gitu kan, biar Wayan tahu apa aja selain nama tuh apa aja yang beli Wayan butuhin informasinya. Itu aja sih sebenarnya. Apa? Enggak, itu aja sih deh. Artinya kamu CN hari ini di kamar ini, kan udah pasti tuh lengkap pastinya. Sekian hari out, kan udah lengkap nggak? Apa cuman kamu masuk hari ini apa gitu aja? Kan tergantung. Kalau di Bigger, kalau beli buka Bigger kan lengkap tuh. Kalau ini kan kayak notifikasi ya, itu, notifikasi apa cuman aja yang perlu kita masukin gitu. Informasi apa? Itu aja. Selain nama. Jam datang ya. Jam datang, karena apa? Jam datang. Karena kan, ya. Tapi walaupun ada jam datang, tamu kan nggak diharuskan juga sih dia datang jam segini kan gitu. Kalau misalnya sih walaupun. Kalau misalnya kayak special request itu perlu nggak beli? Kayak misalnya tamunya request apa misalnya kayak gitu. Misalnya kan tamu check-in atas nama ini gitu. Ada requestnya gitu, transport atau request nonton kecak gitu misalnya. Kayak ada note-nya gitu kalau misalnya ini ada, atau honeymoon dia gitu, kayak itu perlu nggak beli Wayan? Tahu maksudnya tahu profil tamunya lah gitu. Bisa, tapi yang terpenting kan di luar tambahan itu ya, di luar tambahan notifikasi CN itu ya. Itu aja sih yang jam. Setelah yang beda itu paling kan karena udah pas di CN itu kita kasih informasi lagi. Jadi kalau misalkan Anda perlu motor, Anda perlu transport, saya siap di sini, dan harga di sini mungkin lebih rendah daripada di luar karena bagian dari service kan seperti itu. Kan itu yang kita kasih tahu sebelumnya. Nah kan Wayan bilang kayak motor tuh. Wayan kan bilang motor. Misalnya kalau ada tamu nih mau booking hari check-in hari ini, tapi dia udah bilang dari sebelumnya ke Bukit Vista mau nyewa motor gitu kan. Misalnya kita taruh di notifikasi itu kayak special request gitu, rent motor gitu. Nah, itu lebih membantu nggak beli kalau misalnya tahu lebih awal gitu kalau tamunya mau sewa motor? Atau lebih membantu sekali. Lebih membantu sekali, dan yang terpenting kan bahasanya jangan pakai notifikasi bahasa Inggris. Yang kan nggak bisa bahasa Inggris Pak Ratu dan semuanya. Bahasa Rusia bisa. Bisa Cina bisa aja. Nah yang Oke, siap. Ada lagi lah yang lama-lamanya. Ada lagi nggak Mas? Saya beli rapi. Oke. Apa lagi Nadia? Ini yang informasi yang di Bigger kan selama ini pasti udah sering ngecek Bigger ya.
beli ya. Informasi di Bigger tuh Ya, apa sih yang kiranya kurang atau misalnya nggak ada yang sebenarnya beli butuhin tapi nggak ada gitu, ada nggak? lupa no. Sebenarnya dulu tuh Bigger kan kalau udah lama nih ya nggak pernah. Pokoknya di HP saya Bigger tuh keluarnya ribet sekali. Ributnya Karena saya kayak kan gimana, Bli? HP itu, pokoknya saya nggak paham lah, gaptek sekali. Makanya saya dari dulu kalau sebenarnya laporan di anu itu kan lengkap semua di Bigar kalau kita bisa buka. Maka saya dari dulu bilang ke TNI kalau bisa tiap bulan kasih saya ada laporan print out lah istilahnya biar saya bisa baca manual aja deh. Nggak buka di Bigar karena nggak paham, terus terang aja goblok sekali, nggak ngerti saya. Nggak pahamnya karena apa? Pokoknya nggak ngerti, bagi saya ribet karena saya bodoh. Enggak Kalau saya gitu. pintar Nah, kalau misalnya soalnya kan kalau pakai HP ini belum lagi loadingnya belum harus, aduh pokoknya nggak kayak laptop keluaran. Kalau laptop kan beda, semua layar tuh kelihatan kan. ya. Kalau ini ribet sekali, belum ngesernya lagi kayak buka kalender aja agak ribet kalau kita nggak sabar. Oh, berarti pas Oh, untuk sebenarnya lihat apa tamunya itu kan emang harus geser tuh kalau mau lihat ininya tuh. Oh, itu dah deh. Kadang-kadang kan cek melahir deh, lari dia Oh, just lari. gitu HP-nya. Oh gitu meneng. Oke. Jaga ngalah merodok bahasa Pak Klian mari tenang yuk. Oke, Nih, lanjut Mas. kalau di HP Tuh, sekarang, aplikasi apa yang paling ya. kerjanya paling bagus? Aplikasi apa yang dipakai yang menurut Bli paling enak dipakai? Aplikasi selain yang berhubungan sama Bukit Vista lah, apa WhatsApp atau Facebook atau apa? Yang paling mudah deh dipakai, yang paling cepat ngerti. Apa ya? Micet nggak? Instagram? Apa? Di chat. Instagram pasti Instagram. Instagram, Ya? Facebook, WhatsApp. Ya, yang paling anu sekarang kan pentingnya dulu kan WhatsApp. Artinya secara komunikasi kan kita dilakukan di sana sekarang. Kalau Instagram itu kan cuma media hiburan lah istilahnya. Kalau bagi saya, Facebook. Biasanya kan orang-orang mengeluarkan keluh kesah kan di sana, bikin status itu gimana. Itu, nah kalau misalnya gini, misalnya kita ulang dari awal ya, Bli belum pernah install Instagram sama sekali atau WhatsApp gitu. Berapa lama dari pertama kali ngelihat ada aplikasi WhatsApp sampai Bli tahu cara pakainya? Itu kira-kira berapa lama? Kalau WhatsApp kan kayak SMS biasa ya, Oh, beda berarti sama. langsung tahu ya, langsung paham ya. Ya, langsung tahu. Kalau itu tahu saya, yang kalau berhubungan dengan komunikasi itu apalagi sama cewek cepet saya. Atau di antara tiga ini, antara Instagram, Facebook, WhatsApp, mana yang paling susah dimengerti di awalnya? Saya langsung nggak ada susah sih ya. Oke. Kalau itu pokoknya di luar kepala itu kayaknya tuh. Nah, ya, Oh, yang oke. Oke, itu bagus ya. Nah, ada nggak aplikasi selain itu yang apa menurut Blue Wayan apa ribet juga gitu, kayak aplikasi yang apa apa mobile banking atau apa gitu, yang menurut Beli masih juga nggak gampang dimengerti gitu. Oh ya. Tapi kalau pertanyaan, kok intinya kalau gimana bilangnya? Maaf ya, saya ngerokok. Atau misalnya ini Tokopedia gitu. Tokopedia kan isinya banyak tuh. Itu masih Ya. gampang dimengerti atau udah masuk ribet itu? Saya nggak pernah mau masuk ke sana sih. Gojek, Ke Tokopedia kan. Grab. Kalau Gojek atau Grab Kalau gue tahu tuh, artinya yang penting. Nah, itu tahu yang penting, yang perut lapar jam malam kayak dulu tuh harus penting, harus tahu itu. Kalau aplikasi travel kayak Traveloka gitu pernah pakai nggak, Bli? Nggak pernah pakai sama sekali. Kalau saya pengen keluar kemana gitu, paling
beliin gini tiket atau gimana gitu aja, nggak pernah ngecek cuman di apa namanya itu Plus Market kayak gitu biasa ngecek, cuman ngelakuin cara anunya paling saya telepon langsung kayak gitulah. Nggak paham saya, gaptek sekali, nggak ngerti saya. Oke. Oke, itu ya. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya ya, apa namanya? Nah, untuk sisi kerjasamanya nih sama Bukit Vista, apa namanya? Menurut apa namanya, laporannya gimana, laporan keuangan tuh? Mana yang udah ditransfer, mana yang belum, terus saya dapat berapa bulan ini, terus udah masuk bank berapa, yang sisa berapa gitu. Menurut Luayan gimana? Udah bagus atau belum? Atau apa yang perlu diperbaiki? Apa ya? Kalau untuk itu, kalau saya kan ke bank biasanya tiap bulannya nyari rekening koran tuh. Apa namanya, nggak ngerti saya juga itu. Saya udah jelasin sih keluhan-keluhan saya kepada Pak Detendi Bagus. Mungkin bisa dijelaskan deh nih orang-orang beli pidan tuh deh. Apa nih perlu simpel kan sebenarnya cara beli kan tadi laporan manual, artinya print out tuh gen sih, artinya untuk seluruhan itu pasti bagus beli rasa, cuman beli kan nggak ngelihat secara detail karena beli sing gaptek sekali menggunakan kini apa namanya fasilitas kayak laptop dan HP dan sebagainya, sing paham lah kalau dilihat dari sana. Tapi secara laporan bagus sih ada menurut buku. Jadi intinya kalau bisa tuh misalnya kayak laporan jadi gitu ya, tinggal download gitu di WN ya. Maksudnya kayak dulu kan karena kita buatin kayak di Excel gitu dari finance. Ya kan. Tapi dari Bliwayan masih tetap expect yang kayak laporan jadi gitu. Maksudnya tinggal download udah jadi laporan gitu kan. Kayak dulu tuh lah, kayak dulu yang pertama tuh. Karena di Bigger tuh kan lengkap itu ya. Ada laporan semua itu, uang masuk dan sebagainya kan lengkap itu deh sebenarnya. Iya, lengkap. Cuman beli tuh ya tuh terus busan sing kayaknya sebenarnya kalau ragu bisa nggak ribet sih sesungguhnya, cuman saya sendiri yang merasa ribet mungkin. Nah, mungkin itu tantangan dari tim untuk memberikan cari laporan berupa print itu aja sih. Karena kepentingan laporan tuh di saat ragu ke ngalih bis, beli Rafid namanya kayak untuk apa namanya administrasi ya beli ya laporannya. Ada laporan anu itulah. Misalnya harus terlampir kan. Untuk ke bank. Sehingga Bigger itu. Oke. Intinya harus laporan terlampir. Makanya cara pidan bisa nggak buatin laporan kan pada waktu kalau nyilip bis anu tuh, karena kan dari tim nggak bisa ngeluarin itu. Yang seharusnya dan lain sebagainya itu aja sih deh. Oke. Berarti penting juga buat Bliwayan untuk apa laporan jadi gitu ya, untuk ke LPD atau bank. Repot lah hasilnya. Sip. Oke. Untuk laporan jadi itu kan ada kekurangannya kan, karena kita pakai Airbnb, Booking.com itu kan terutama Booking.com nih. Booking.com kan ngasih uangnya cuman sampai maksimal bulan depannya gitu. Misal bulan Oktober gitu kan. Uangnya bisa ditransfer sampai lambat bulan November tanggal 15 gitu. Nah, kalau mau laporannya lengkap kan kita mau nggak mau harus nunggu uangnya udah oke semua gitu. Nah, menurut Bliwayan gimana? Laporannya misalnya telat setengah bulan gitu, nggak masalah atau lebih masalah yang belum lengkap tapi udah jadi laporannya. Intinya setiap bulannya itu tetap ada laporan manual print out lah istilahnya, walaupun dia lambat sebulan setengah bulan nggak masalah bagi saya. Berarti kalau Booking.com kan biasanya kita kan bisa add payment payout ya, Mas. Artinya total uangnya ya, bisa masuk.
Cuman uang masuknya aja yang belum kan gitu. Artinya masuk ke rekeningnya belum, cuman kayak laporan Ya, tapi laporannya pendapatannya kan gitu. sah. Pendapatannya. Nah, itu dah. Intinya laporannya, walaupun dia lambat atau gimana, yang penting kan tiap bulan tuh ada laporan yang saya bisa kasih tahu. Misalnya kalau kita kerjasama kan harus kasih tahu ke, anggaplah ke orang tua. Misalnya kalau orang tua kan nggak bisa baca dia, artinya secara di bigger, di secara lihat di HP itu nggak bisa lah. Jadi kita kasih tulisan, kasih tahu ini hasil kita Pak. Maklum lah kita dari keluarga yang nggak paham itu. Gitu. Oke. Berarti untuk laporan itu ya. Ada perlu laporan lain nggak selain laporan keuangan? Enggak, yang paling riskan kan keuangan. Ditanya uang masuk sama laporan itu aja sebenarnya. Biasanya kalau saya kurang 1.000 lebih kan nggak. Karena memang nggak begitu dari. Yang penting intinya dari dulu itu saya lihat uang masuk bisa bayar utang ya, saya nggak lihat lagi itu uangnya udah benar nggak, uangnya udah semua apa nggak, uangnya belum masuk, nggak pernah saya positif, artinya positif terus, yang penting uang masuk bisa saya bayar utang ya, itu aja sih fokusnya. Makanya kalau orang pengen bodohin saya gampang sekali gitu, karena saya percaya artinya santai kan, santai aja, itulah istilah artinya. Bukan yang ngatur semua gitu aja intinya, artinya yang penting saya cukup utang dan logika, oh ini tamu masuk segini, uangnya rata-rata segini, kurang lebih atau tidak atau gimana gitu. Pokoknya positif aja kalau saya teh. Oke, siap Li. Oke. Selanjutnya bro-broku semua. Oke. Mungkin selanjutnya gini. Jadi rencana kita gini, rencana kita jadi dulu kan aksesnya pakai Bigger tuh, agak lambat kan kalau harus buka browser gitu. Jadi kita pengen bikin aplikasi. Ya. Jadi aplikasi yang beneran interaktif gitu, nggak buka di web lagi. Tapi kayak WhatsApp gitu udah langsung deh tinggal buka aja, terus ada notifikasi macam-macam gitu. Nah, itu bagus. Nah dia mungkin bisa kasih tunjuk ininya ya, desainnya ya. Kita pengennya bikin aplikasi yang tampilannya sesuai sama yang owner gampang untuk melihatnya gitu dan gampang dipahami gitu. Nah, mungkin dia bisa tunjukin desainnya, terus nanti Bliwayan kasih feedback lah apa yang perlu perbaiki, apa yang masih membingungkan, apa yang perlu disimpelin lagi. Kak, ini prototipenya atau semua desainnya dilihatin? Prototipenya aja? Prototipenya. Oke, aku share screen ya. Ya, jadi ini bisa lihat dulu ya. Dia kecil sekali no. Zoom dong. Kecilan. Kamu mungkin browsermu dikecilin gini. Gimana Kak? Nadia browsernya bisa dikecilin, browser yang di share itu disempitin gitu loh biar gambarnya lebih besar. Bisa ya. Bentar. Bisa. Kamu kan gini? Share tab. Iya, share tab. Nah. Ini ya. Oh ya udah pecah. Udah kelihatan. Oke. Nah, jadi ini halaman utamanya ini di halaman pertama ntar bisa ngeliat properti-properti apa aja yang ada. Misalnya ini ada properti Villa Bukit Uluwatu dan sebagainya. Lalu di sini akan ada muncul summary, jumlah kapan tamu yang akan datang, tamu yang lagi nginap, dan tamu yang akan check out. Terus ini juga nanti bisa dilihat review dari review yang diberikan oleh guest
setelah mereka check out. Dan juga ada nilai hospitality-nya. Nah, untuk yang booking itu nanti Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini nanti ini aku mau nanya dari Kubi, ini lebih simple ngelihat yang pertama di atas ini. Lalu kalau mau confirm itu harus ngecek di sini, atau beli mau langsung misalnya nih is the guest room ready, langsung jawab aja yes gitu. Halo Bliwayan. Halo. Enggak. Woi, enggak jelas. Gu gitu suaranya. Suaraku kedengaran nggak, Bli? Oh. Gede jelas. Oke. Kan Oke. mungkin aku bantu Nadia ya. Oke. Mungkin yang pertama itu coba kamu klik Nadia. Kan ada 2 tuh Bli, check in. Yang pertama yang di atas itu. Oh, check in. Misalnya kan Bliwayan kan harus update itu kalau kamarnya ready atau enggak gitu kan. Biar Bukit Risa tahu. Jadi Bliwayan, jadi kita ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu coba diklik Nadia. Jadi pilihan yang pertama tuh Bliwayan klik nama tamunya, terus kayak gini. Jadi is the room ready? Kamarnya udah ready apa belum gitu. Terus ya sama enggak gitu. Jadi harus diklik dulu kan. Itu yang pertama, pilihan yang pertama. Habis itu yang kedua, mungkin kamu bisa yang kedua Nadia. Yang kedua ini. Untuk yang kedua tuh langsung di sana yes no gitu. Mana Bliwayan yang lebih suka? Yang pertama yang harus diklik dulu terus ada keluar yes no, atau yang kayak yang kedua ini langsung di sana kamarnya udah ready atau tidak gitu. Ini yang kedua nih. Yang kedua kan kamar langsung tuh di depan. Itu kan langsung di depan untuk status kamarnya udah ready apa belum gitu kan. Yes no. Kalau yang pertama yang di atas itu kan Bliwayan harus klik dulu, harus diklik dulu nama tamunya tuh. Nanti baru ada kamarnya ada pertanyaan gitu keluar, kamarnya udah ready apa belum gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi lebih pilih yang kedua ya, Bli ya? Ya, yang langsung ada yes no. Oke. Nah, ini untuk masalah bookingnya, ini lebih Bli lebih enak dipisah antara upcoming dan ini us, atau dijadiin satu. Nanti di field misalnya nih ada booking nanti dibagi berdasarkan datang atau woi gitu. Putus-putus Nadia. Iya, suaranya putus-putus. Mungkin mungkin aku bantu ya jelasin ya. Ini ngomongin yang filter ya Nadia ya. Iya. Oke. Mungkin gini pertanyaannya, Bliwayan kalau misalnya lagi buka app ini, Bliwayan kalau mau ngelihat tamu mana yang akan check out hari ini gitu, paham nggak harus klik di mana atau carinya di mana? Kan kalau yang kedua nih gimana Mas? Kan ditekan nggak paham saya. Oke. Misalnya gini, misalnya kita lagi ada di halaman booking nih, kita mau ngelihat semua booking kan. Ini yang muncul nih di halaman ini. Berarti kita tahu kalau 2 tamu ini mau check in kan hari ini. Nah, tapi tadi katanya ada yang mau check out juga nih hari ini, ada 5 yang check out. Bliwayan tahu nggak gimana cara ngelihat list tamu yang yang mau check out itu? Kalau dari tampilan ini? Nggak ngerti saya, tolong dijelasin dari awal ya. Maksudnya tadi pilihan. Kan gini Bliwayan. Kan ini tampilannya, anggaplah Bliwayan buka halaman ini gitu kan. Halaman ini kan. Tadi kan ada pilihan yang di atas apa yang kedua? Itu kan Marsal sama. Ya, itu kan udah dijawab tadi, lebih milih yang kedua kan. Ya. Yes, berarti klik yes-nya gitu langsung tuh. Ya, yes itu berarti kamar udah ready, ya kan? Itu udah tuh. Udah lewat, udah selesai. Nah, terus pertanyaan yang kedua beda lagi nih, beda pertanyaan nih. Gitu. Jadi
kan Beliwayan mau tahu nih berapa tamu yang datang, berapa tamu yang masih tinggal, sama berapa tamu yang mau check out hari ini, ya kan? Nah kalau misalnya lihat tampilannya ini nih, Beliwayan tahu nggak harus ngeklik yang mana? Kalau misalnya mau ngelihat tamu yang check out, kan ada pilihan tuh, ada tombol-tombol tuh. Kira-kira yang mana harus di Beliwayan klik kalau mau lihat tamu yang check out? Kalau ini kan check in nih. 10. Yang mana kira-kira kan ada tuh di yang di bawahnya maksudnya, tombol yang di bawah ini. Enggak, tombol yang di atas. Yang di atas gini, arrival, stay over, yang itu tuh. Ya, yang mana kira-kira kalau mau lihat tamu yang check out? Kan ada tombol kanan tuh. Tombol apa dan? Dan lu. Ada tombol merah itu, harus nyala rem. Ada tombol-tombol lain tuh yang udah dicelak nah. Jo. Ini kan. Saya ngerti beli. Kan ada ngerti. Kan kalau misalnya Beliwayan ngeklik Arrival. Langsung kan jelasin modalnya Arrival. Kan itu tamu check-in tuh. Kan tamu check-in. Tamu check-in. Kalau stay over tuh tahu nggak artinya? Saya ngerti beli. Oke, kalau stay over kan yang masih tinggal. Kalau departure? Saya ngerti deh. Departure itu kepulangan. Mungkin pakai check out. Jadi kita ganti ya tulisannya ya. Check out sih biasanya bahasanya ya. Check in sama check out. Check out gitu ya. Check out, iya biasanya. Itu pemasok BLIN kalau bisa aplikasi itu bahkan kena BLIN. Maksudnya lebih gampang dikenali sama bahasa lapangannya lah gitu ya. Kalau gitu. Kalau tamu yang tinggal apa sebutannya? Itu kan over tuh. Tamu apa biasanya dibilang kalau misalnya tamu yang lagi tinggal tuh? Kan ada kalau check-in kan mau datang, check out mau keluar. Kalau udah lagi tinggal ngoyong. In-house. Bahasa In-house kali ya. In-house. Nah, oke, in-house. Nah, nanti kita bisa ganti tulisannya. Kalau cancel sama beli ya, cancel. Cancel kan betul. Ngerti tuh. Cancel out in tuh ngerti lah tuh. Berarti harus ngelah aplikasi khusus sampai gede. Oke, lanjut Nadia. Yang mana lagi? Kedengaran suaranya? Udah. Oke. Udah lumayan. Nanti kalau udah ada aplikasi ini kan beli pelajari. Pasti tahu dah nanti yang arrival, stay over atau departure itu pastilah ngerti kalau cuma segitu-gitu doang aplikasinya. Kita pengennya kita aplikasinya kayak WhatsApp beli, jadi nggak perlu diajarin udah langsung tahu semua gitu. Makanya kita tanya dari sekarang. Lanjut. Oke. Nah, jadi ini kan tadi beli udah lebih milih yang kedua ya. Nah, kalau misalnya mau lihat lebih detail itu nanti bisa diklik. Nanti akan muncul di sini beli dari guest journey-nya, sesama seperti yang ada di Bigger. Apakah guestnya udah check-in, terus juga bisa nambah note dan apa kamarnya udah ready apa belum. Nah, di sini juga Beliwayan juga bisa nambah ini notes, misalnya mau nulis internal note gitu, bisa di sini. Nanti juga bisa update statusnya. Misalnya apakah kalau misalnya tadi di awal kan langsung itu biar bisa klik yes atau no. Nah, di sini juga bisa kalau misalnya mau update journey-nya. Misalnya ROM-nya udah siap apa belum gitu. Lalu di bagian reservasi ini juga dari date-nya. Patah lagi Nadia. Oke. Kalau dijelasin Kak. Gimana? Yang mau kamu tanyain apa Nadia? Kalau saya nggak fokus agak tadi udah jelas di pertanyaannya. Tadi katanya putus-putus.
Ya, halo. Eh, Kok menggema gitu suaranya. Gitu. aduh, Putus aku putus. nggak dengar. Suaranya putus putus. Yang mau kamu tanyain apa, Nadia? Yang bagian dari sini ada nggak yang kurang jelas? Oke. Ini kan di Wayan kan udah lihat nih. Di sana kalau diklik itu tadi nanti munculnya kayak gini beli. Kalau misalnya beli klik nama tamunya nanti munculnya kayak gini. Nah, ada Mm-mm. informasi ada informasi tamunya gitu loh. Kayak note itu kalau Ya, update itu. kalau note itu misalnya dari Bukit Pista nih ngasih note itu. Beli Wayan, tamunya mau nyewa motor gitu. Nanti ada di sana kelihatan oh tamunya ini butuh motor. Satu, dua helm Mm. gitu. Ada di sini di note-nya ini. Nanti kalau misalnya Beli Wayan mau balas apa? Yang Bukit Pistanya nanti Beli Wayan bisa klik tanda tambahnya tuh. Ada tanda tambah tuh, yang gede tuh. Tombol tuh. Ya, Diklik terus ada add note gitu pokoknya. Coba Nadia. Ada add notes kan sama update status. Terus mm. nanti di add notes tuh Beli bisa jawab, oke baik saya siapkan motornya gitu. Gitu. Jadi udah dikonfirm sama Beli artinya kalau tamunya butuh motor itu ada nanti ditaruh aja di sana gitu. Jadi kenapa kita buatnya per tamu supaya apa namanya Beli supaya fokus gitu loh. Jadi oh yang mau nyewa motor tamunya ini gitu. Nanti kalau di WhatsApp kan biasanya kita Beli tamunya mau nyewa motor gitu. Kan nggak tahu tamu yang mana tuh kalau di WhatsApp. Mm. Tapi kalau di sini kan pertamu nih. Pertamu tuh kita tahu oh tamu yang mana kemarin mau nyewa motor ya. Beli tinggal ngeklik aja. Oh ini tamu atas nama Cleo nih yang nyewa motor itu. Tamu atas nama siapa Stephen gitu yang nyewa mau transport gitu. Jadi pertamu tuh udah ini informasinya tuh jelas pertamu gitu. Jadi tahu Beli yang mana tamu yang mau yang motor atas nama siapa itu jadi udah dalam satu ini dia gitu. Satu histori lah gitu, satu percakapan gitu. Mm. Itu mungkin dari Luayan ada gini nggak kalau dari tampilan ini perlu gimana kira-kira udah jelas atau masih ada yang perlu ditambahin? Atau sambil belajar kan ya dia nanti ya. Oke, berarti untuk yang kini tampilannya sejauh ini maksudnya oke buat Beli. Kalau segitu aja Beli pentingnya kan itu tadi. Jelas apa namanya? Check-in sama nanti tambahan-tambahan apa namanya itu? Informasinya itu kan Uh, nanti sambil Beli belajar lah kalau Oke. memang dibutuhkan rem tangannya loh. Ya, sama apa namanya Beli? Kompres. Di namanya itu kan kalau Beli lihat kan di namanya itu ada tuh Cleo Kimberly kan. Di bawahnya itu kan ada statusnya repeater tuh. Jadi Beli tahu oh tamunya udah pernah tinggal di sini gitu. Oh gitu. Ada tulisan repeater tuh. Gitu. Jadi beli Wayan tahu oh tamunya udah pernah tinggal di sini, tamunya baru, yang mana tamu udah pernah, tamu yang baru tahu nanti beli Wayan gitu. Tuh kalau misalnya ada informasi kayak gitu berguna nggak Beli? Berguna pasti. Oke, siap. Kita tahu lah. Oke. Informasi yang ada di sini ada yang kurang nggak, Bli? Informasi dari ini. Ya, ada yang perlu harusnya ada tapi belum ada gitu. Dan nanti gimana ya sambil belajar dulu ya karena Beli nggak paham. Nggak begitu paham dulu Beli harus prakteknya harus langsung. Oh, baru ya. Oke. Baru lebih cepat Beli mengerti. Nah, Mas Bayu mau nanya nih. Misalnya ada ini nggak ada peluang nggak misalnya kalau misalnya kita kasih make gitu misalnya untuk prototipenya gitu. Misalnya udah ini apa masih cuman gambar ini aja? Apa udah ada aplikasinya? Belum ya? Nah, sebenarnya bisa sih ini kalau aksesnya dari apa namanya ini bisa kita kirim linknya terus nyobain sendiri itu bisa. Oh, gitu. Jadi biar Beli Wayan nyoba sendiri, terus mana yang bingung nanti Beli Wayan catat gitu. Bisa nggak Beli Wayan? Dan lu Beli sing fokus nih. Nah, gitu. Kan nanti kalau misalnya kita kasih nih aplikasinya nih gitu ke Beli Wayan. Beli Wayan nyoba sendiri gitu loh. Nyoba sendiri. Klik-klik yang mana. Ya, nanti Beli sambil belajar. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kan dicatat. Ya, Gitu kira-kira gimana Beli Wayan?
Itu dah nanti Bang beli aplikasinya dulu, nanti kan sambil belajar beli. Oke, Itu loh nanti maksudnya deh. kalau Nanti ada kalau ada feedback yang beli itu nggak mengerti kan, heeh. Oke oke. Oke, terus ada lagi nggak soalnya Nadia? bahasa Inggris beli saya ngerti soalnya. Oh, tapi ini ada bahasa Berapa Indonesianya besar nggak, dia menjelaskan gitu. Mas Bayu? Ada nanti bisa kita bikin apa namanya? Bahasa Indonesia. Versi bahasa Ada Indonesia. ya ada apa namanya? Pilihannya gitu mau pakai bahasa apa gitu. Oke, sip. Itu. Ada Oke. lagi Nadia next? Nadia ada lagi nggak? Untuk prototipe sih sementara baru ini sih, Kak. Oke, itu dulu ya. Oke, kayaknya itu aja Bli Wayan. Jadi ya kita baru di tahap tanya-tanya sih. Jadi nanti kalau dari yang feedback yang udah dikasih, nanti kita akan benerin lagi. Mungkin akan berubah lagi aplikasinya berdasarkan feedback yang tadi dikasih. Terus nanti mungkin kita akan apa namanya tanya lagi setelah diperbaiki kayak gimana udah apa namanya udah bagus atau belum gitu. Nah, nanti begini aja, apa namanya? Nanti bikin aja aplikasi itu bahasa Indonesia pasti ngerti saya. Oke. Itu aja. Oke. Itu aja intinya. Exit in nanti saya nggak paham saya. Berarti keluar gitu, bukan exit ya? Oh, jadi Oh itu iya, yang penting bisa siap. Siap Mas. nunggu bahasa Inggris tuh. Yang ada ide tuh bahasa nih. Bahasa telepon paunya bahasa Indonesia ngertiin lah bende. Bila perlu bahasa Bali. Nah, benang nanti. Ada bahasa Bali. Pak Klian gedek bahasa ini hawa. Pak Klian. Oke, ada gimana? Ada lagi? Oke. Itu aja sih, itu aja dari kita dari product development. Terima kasih banyak Bli Wayan waktunya. Semua Brian, makasih Ya, banyak saya. waktunya. Nah, saya yang makasih Sehat-sehat. sama semua. Siap. Ya, Astung Kare, segar jaknya. Siap. Pokoknya terima kasih banyak dan kondisinya seperti ini dulu sekarang nanti kalau udah normal mudah-mudahan cepat. Baru menjadi Siap, Brian. sell out dulu nih. Bang jangan makan ya profesional. Oke, foto lu Brian, foto. Udah. Ini kalau di guru jadi kita bancang ajak murid deh. Oh, mau belajar. Oke, siap. Oh. Lanjut. Belajar menjak kepekan gitu. Oke, siap Kasih Brian. Yuk. Kasih Brian. Bayi semua. Makasih banyak. Kasih. Oke. Oke. Kita summary bentar ya. Boleh. Oke. Jadi